aku bener-bener gelisah banget di situ. Terus akhirnya aku mepet lah mereka semua gitu kan. Terus pas mepet sama mereka itu tuh makin kenceng kayak kuda. Gimana sih bunyi kuda tuh kayak keluyuran gitu, terus kayak bunyi gong gamelan kayak nari-nari, kayak berasa ada orang yang nari lah gitu kan di pegunungan itu. Selamat datang di Rehat Malam, di mana setiap suara adalah cerita Dan setiap bayangan adalah misteri. Bersama gue Ray, Dan gua Haikal. kupas tuntas pengalaman horor kalian. Kali ini kita episode kedua nih. Lu datengin narasumbernya siapa nih? Kali ini gue bawa teman gue, bro. Dan kayaknya dia punya banyak cerita pengalamannya dia tentang horor ya pastinya. Masa tentang ini bro, apa? Perumahan, developer lah. Perumahan horor tapi kan Nggak. Jadi teman gue ini ada sepenggal cerita. Jadi dia dikasih wasiat sama mbahnya untuk mendalami suatu ilmu baik untuk menolong orang. Nah, daripada dengerin cerita gue, mendingan kita lanjut aja nih Langsung aja panggilannya. bro. Betul. Siapa tahu ilmu wasiatnya ilmu kedokteran, Atau ilmu fisika. fisika. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Betul banget. Langsung saja hanya di Rehat Malam. Oke, kita sudah kedatangan teman Rehat pada malam hari ini, pada episode kedua dengan Ibu Amalia, atau kita sebutnya kakak ya, kakak Amalia. Oke, Kak Amalia, apa kabar Kak? Halo. Selamat datang. Dan selamat Halo, datang. sehat. Sehat. Nah, gimana perjalanan? Luar biasa. Macet? Panjang ya? Macet ya? Macet. Nggak naik bus. Oh enggak dong. Bus dari Bandung. Iya. Tadi kan dari mana Mbak Amal? Tangerang. Oh, Tangerang. Langsung dari Tangerang. Mbak Amal, terima kasih sudah mau datang pada hari ini tentunya untuk mau menceritakan pengalaman horornya ke teman-teman Rehat yang sedang nonton pada hari ini. Oke, mungkin Kak Amal langsung saja ceritakan pengalaman horornya. Langsung nih. Ya. Langsung. Oke deh. Sebenarnya kalau misalkan cerita tentang horor itu apa ya, bisa dibilang aku agak bingung ya. Kalau horor kan dipikirnya kita ketemu sama sesosok gitu kan atau Yeah. apa, tapi kan ini berjauh beda gitu kan. Nah, kebetulan kalau aku ini lebih kayak ke gini. Aku udah mulai sensitif dengan hal-hal gaib seperti itu tuh kan dari kecil. Cuman karena udah beranjak dewasa, entah kayaknya sih 4 atau 5 tahun sebelum dari ini tuh tiba-tiba tuh kayak kembali lagi kakekku. Aku ini bener-bener kayak cucu kesayangannya dia kan. Tiba-tiba kayak dipanggil untuk kayak ngobrol bener-bener di talk. Oke. Itu tuh kayak tumben banget gitu kan. Why gitu kan, kenapa? Nah terus oke, kita ngobrol berdua di ruangannya. Terus sampai akhirnya tuh kakekku tuh kayak bilang, ya panjang lah cerita, sampai ujungnya dia bilang, "Neng, mau nggak kalau seandainya Neng bantuin orang gitu kan?" Wah, bantuin apa bah gitu kan? Aku manggilnya abah ke kakekku, karena kan orang Sunda. Terus ya udah, iya jadi kan Neng tahu abah ini kan udah tua gitu kan, terus pengen lah memberikan amanah atau wasiat ke Neng kayak gitu kan. Ya setidaknya Neng bisa membantu orang-orang yang ibarat kata tuh entah sakit atau kesurupan kayak gitulah. Nah, kalaupun Neng pengen dibukakan mata batin ya bisa dibilang ya kalau kayak gitu. Ya boleh kayak gitu kan. Bahkan mau abah bukain kayak gitu kan. Cuman Nengnya mau nggak kayak gitu kan. Wih, enggak deh bah, kalau misalkan kayak gitu kayaknya aku nggak berani, nggak sampai sejauh itu gitu kan. Ya udah, terus yakin Neng, mumpung ada nih kata dia gitu. Terus sampai bener-bener kayak dikasih tahu kalau di sebelahku tuh sebenarnya ada gitu kan. Oke. Ya udah kalau enggak, Neng coba deh tangannya ke sebelah kanan diangkat gitu kan. Panas nggak? Iya bah, panas banget. Ada apa sih bah gitu kan? Ya itu kalau Neng bisa ngeliat, Neng bisa tahu dia siapa. Kayak gitu. Kan kalau aku kan yang sebenarnya penakut ya gitu kan, gak berani gitu kan. Terus ya udah akhirnya
enggak deh bang, nggak mau gitu kan. Ya udah, tapi Neng masih mau kan bantu untuk kayak ada orang-orang yang sakit atau kesurupan atau ya apapun itu kata dia di sekelilingnya Neng gitu kan. Ya nggak apa-apa, cuma Neng harus gimana kayak gitu kan. Ya palingan Neng kayak harus puasa pastinya, terus puasa Senin Kemis mutih, terus sama baca surat-surat yang dikasih. Tapi kan karena apa ya, banyak banget ritualnya atau bikin aku tuh kayaknya bukan gue banget gitu loh. Apa sih zaman modern kayak gini, gue harus kayak gini gitu kan. Udah deh bang, nggak usah gitu kan, udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau baca bacaan itu atau nggak mau puasa, tapi yang penting nanti baca aja surat-surat pendek ya kata dia gitu kan. Terus sampai akhirnya ya mau bagaimanapun Abah akan selalu ada koneng. Itu tuh bener-bener kayak yang apa nih gitu kan, serem sih sebenarnya. Ya udah, terus gue ngerasa kayak yang ya udahlah gitu kan, aku jalanin aja ya bah, aku nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa dan bagaimana, entah aku juga bakalan merasakan apa yang bisa atau tidak, itu ya pokoknya kayak ya udah namanya dikasih wasiat atau wasiat kayak gitu kan, jadi aku jalanin aja kayak gitu. Nah iya, jadi semenjak hal itulah mulai tuh tiba-tiba sensitifnya itu benar-benar pekap banget. Iya, berawal dari ya gue kayak biasa aja jalan pulang malam naik motor atau di rumah atau pindah ke rumah temen dan sebagainya, terus tiba-tiba kayak bentrok kayak suatu dimensi, ih apaan nih gitu kan. Atau gue lagi di rumah nih, tiba-tiba ada yang lewat, apaan tuh gitu kan. Cuma ini kembali lagi, gue kan pernah menolak untuk tidak mau melihat gitu, tapi merasakannya itu tuh kayaknya pekat banget kayak gitu. Jadi makanya entah ketemu di jalan, di rumah teman atau di rumah sendiri, itu kayak ada aja gitu sesosok yang tiba-tiba pengen main atau berkenalan kayak gitu sih. Nah itu kan salah satu cerita kalau misalkan kepekaan aku kan. Nah lambat laun ceritanya nih, aku mulai akhirnya tuh sempet di salah satu gedung perusahaan, ibarat kata tuh kayak kantor aku sebelumnya di daerah Serang itu. Aku ada temen, jadi temen ini tuh bagian resepsionis. Gedung kita tuh gedung baru juga gitu kan. Nah terus dia sebagai resepsionis baru juga. 3 hari sebelum kejadian, hari pertama kedua aku selalu nyapa dia, Neng kamu sehat-sehat aja gitu kan, aman-aman aja. Aman kok kak, dia bilang gitu. Oh iya oke gitu kan, kerjaan bener ya gitu kan. Udah tuh hari ketiganya aku tanya lagi nih sama si resepsionis ini, namanya siapa ya, aku lupa deh gitu kan. Kamu oke hari ini gitu kan. Terus dia kayak bilang oke kok gitu kan. Ya udah kalau misalkan kamu kenapa-napa, kalau nggak kuat datang ke aku aja ya kayak gitu, maksudnya naik aja ke atas gitu kan, nggak apa-apa kok. Udah tuh, udah selesai dari situ. Aku kerja kayak biasa di lantai 3. Terus tiba-tiba tuh dia nelfon, Mbak Amal. Iya, kenapa? Aku boleh nggak ke tempat Mbak Amal? Boleh, jadi tahan ya kata dia gitu kan. Udah tuh, udah kayak gitu gue matiin kan, jadi naik aja ke atas kayak gitu kan. Terus udah tuh gue matiin teleponnya, gue bilang sama manajer gue, Bu, kayaknya si Dana kesurupan deh. Terus manajer gue tuh langsung shock gitu kan, hah serius lu Mal? Tau dari mana? Udah, lihat aja nanti gitu kan, ntar juga jatuh nih gitu kan, pokoknya ya entahlah dia nangis atau apa kayak gitu. Nah terus dia kayak gitu, udah tuh dia naik ke atas nih. Pas naik ke atas, udah tuh duduk sebelah aku gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Bener aja dia duduk sebelah aku, terus aku kan sensitif banget ya, langsung dong belum kuduk aku langsung dek gitu kan, terus akunya mual gitu kan. Aduh, nah istighfar ya gitu kan, jangan sampai lewat ya kayak gitu kan. Ya mbak dia tuh tiba-tiba langsung gubrak pingsan, terus dia nangis histeris. Ya udah, jadi orang-orang yang di atas pada kenapa gitu kan. Terus aku bilang ya udah bawa aja ke bawah gitu kan, nanti aku iniin di bawah kayak gitu kan. Aku apa sih namanya, kayak semacam netralisasiin ya kayak gitu di bawah gitu kan, di ruang musola. Ya udah di situ ya kayak biasalah aku berusaha untuk biar dia tuh jangan sampai ke bawah satu kan. Terus ya dengan caraku juga untuk supaya dia
apa ya, kayak semacam ya nggak ngerti lah, aku juga itu tuh kayak dari batin aku, kayak dari jiwaku tuh untuk bisa ngebantu dia jangan sampai kelewatan aja gitu. Karena sejujurnya karena aku tidak mendalami hal itu, sehingga caranya aku untuk bisa menetralkan yang orang kesurupan itu tuh kayak ibaratnya kayak pertolongan pertama doang. Gitu. Kalau ustadz yang benar-benar bisa mendalami kan kayak langsung sampai gitu kan. ini, Iya. yang udah ngerasukin langsung dikeluarin. Betul. Kalau aku kan belum bisa sampai segitunya kan. Jadi ya udahlah gitu kan, hanya pertolongan pertama aja sampai benar-benar si ustadz itu datang. Karena kan kasian juga Kak kalau misalkan sampai dia hilang sadar, itu tuh nggak boleh sebenarnya. Takutnya ntar dia nggak kembali lagi, itu bahaya banget. Atau mungkin dia blackout karena minuman keras. Ya, enggak sih ya. Kalau itu sih enggak. Kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kesurupan, dan bahkan tuh yang kesurupan tuh kayak ya sering ada aja sih beberapa kayak gitu. Jadi suka tiba-tiba tuh kayak insting gitu loh, kayak tahu. Kalau aku bilang kamu gak kenapa-napa kan, iya kok nggak apa-apa, oh ya udah gitu. Kayak gitu sih. Iya. Nah itu kalau misalnya orang kesurupan ya kan. Nah terus kalau misalkan kayak orang yang ibaratnya sakit. Nah ini tuh sakitnya itu kan bukan berarti dia itu kayak sakit tipes atau sakit patah tulang atau apa, enggak, itu kan terlalu medis kan. Itu lebih kayak ke mungkin dia lagi pusing, lagi nggak enak badan, lagi mual atau apa, nggak tahu kenapa itu tuh bener-bener spontan banget. Aku juga nggak ngerti ya. Kalau misalkan aku ketemu dia nih kayak keserap aja gitu, terus aku kayak spontanitas tuh kayak ini sama dia, lu lagi sakit kepala ya, kayak gitu. Terus dia langsung, iya, kok lu tahu sih mbak, gitu kan. Ya udah, nanti juga lu sehat kok. Nggak paham gitu, aku juga sebenarnya kayak nggak paham gitu, kayak bener nggak sih gue bisa kayak gini gitu kan. Nggak sadar gitu ya. Nggak sadar gitu kan. Ngucap aja gitu. Iya, tapi apa yang dia rasakan terus pindah ke aku, ntar nantinya dia netral. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia ketemunya tuh skin to skin, jadi tangannya dia ketemu tangan aku, kan skin to skin kan. Physical touch ya? Iya. Terus kalau seandainya tiba-tiba kayak lu lagi demam ya gitu kan, lagi nggak enak badan ya, iya nih mbak tolongin gue dong gitu kan. Ya udah, gue cuman bisa bantu pijit dia dari belakang dengan bacaan yang gue punya gitu kan, dari wasiatnya si kakek gue itu. Nanti yang mual dan muntah-muntah tuh aku. Transfer gitu. Betul, ya. kayak energi yang tertransfer gitu. Nah terus nanti dianya, wah oke mbak, gue udah enakan, wah bayar lu ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan penyakit tuh ya seperti itu contohnya. Aku juga nggak ngerti sih kenapa bisa seperti itu. Kayak gitu. Nah terus sampai ke mana ya, ibarat kata hampir setiap hari sih kalau misalkan daily rutinitas tuh udah biasa aja. Biasa aja, iya betul. Okay. Tapi kan untungnya saya nggak mau melihat kan gitu, tapi merasakan itu ya hampir setiap hari. Bahkan makanya kan ada lagi karena peka kan ya, sensitif gitu kan. Jadi ada salah satu gedung gitu kan. Karena kan aku ini kerja itu kan pindah-pindah ya. Tadinya ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke Jakarta, terus sekarang di Jakarta lagi gitu kan. Jadi setiap gedung baru itu ada aja gitu kejadiannya gitu kan. Nah contoh kalau yang baru-baru ini ya, di gedung yang saat ini lebih kata, karena pekerjaannya aku disuruh ngecek gitu kan. Terus pertama kalinya banget, jadi masuk nih ke pintu pertama gitu kan, untuk mengetahui situasi gedung gitu kan. Masuk, jalan di pintu pertama, tiba-tiba tuh stuck di belakang skatnya itu ada toilet untuk mau menuju ke lantai 2. Di situ aku langsung tek, apaan nih gitu kan. Di situ kayak masih ada sesosok apa tuh, kayak masih membayangkan gitu. Iya, saking aku belum nggak bisa melihat ya, tapi aku merasakan aja gitu kan. Terus aku mual juga gitu kan. Oke, ya udah, sorry, aku lupa nggak pamit gitu kan. Di situ aku baca doa, terus aku pamit. Akhirnya aku lanjut ke lantai 2, terus lanjut lagi lantai 3, karena kan itu ada beberapa orang juga kan di sana dalam pengecekan gedung itu. Nah, di lantai 4, tek. Wah. Lebih besar ya.
aura dan Auranya. sosoknya juga gitu kan. Sosoknya bisa dibilang kayak sesepuhnya di situ. Bisa jadi Oke. itu paling gede banget deh pokoknya di situ. Nah terus sampai akhirnya ya udah, aku selalu kalau misalnya kayak gitu aku pendam sendiri dalam arti untuk kayak ya udahlah, apa sih namanya, gue baca doa, gue pamit gitu Iya. kan, saking karena kan kita nggak bisa melihat dia gitu kan, setidaknya tuh kayak pamit lah ke mereka gitu. Udah selesai, akhirnya mulailah pembongkaran. Sorry ini kayak ibarat kata gue nggak tahu ini bener apa salah gitu, bener atau enggak gitu kan, tapi setelah pembongkaran awal mulai masuk orang-orang baru kayak buat tukang gitu juga. Yang tadinya di gedung aku bekerja itu kan kayak ngerasa biasa aja normal, tiba-tiba dong lagi kerja set aduh gitu kan, jadi dia mulai berkeliaran. Aku bukan menakuti ya, tapi maksudnya dia hanya pengen tahu ada apa sih di sebelah. Oke. Kayak gitu loh, dia kayak seperti itu karena dimensi dia ini udah mulai terbuka. Oh. Tapi karena aku tuh berusaha untuk jangan ganggu ya gitu kan, teman-teman aku lagi pada kerja gitu kan, ini emang lagi terbuka aja dimensinya gitu kan, dan dia sih normal aja biasa Oke. dan nggak mengganggu juga. Oke, cuman sekedar lewat Aja pengen tahu. pada umumnya aja Iya ya. betul-betul Mereka kayak ya. pengen kepo. Mereka Iya. tuh juga kadang suka kepo tahu. Kepo. Iya. Suka pengen tahu ada apa sih Iya, kayak gitu. sebenarnya sama ya, kita juga kadang suka kepo sama hal-hal yang di dunianya mereka gitu. Betul, mungkin betul. Ya. Iya, Seperti dia halnya tuh sama seperti lah itu. mungkin ya. Iya, Oke. kayak gitu. Cuman sejauh ini aman sih. Aman ya. Aman. Jadi makanya setiap aku ketemu gedung baru atau tempat baru itu ya rasa sensitif aku tuh emang bener-bener kayak gitu, kayak ibaratnya untuk perkenalan aja. Oke, tapi belum ada kejadian yang ini ya, yang apa, yang ekstrim banget ya di tempat itu ya. Baru cuman pengenalan awal kayak, wah ada sosok ini nih. Iya, di betul, gedung ini betul. ada sosok itu gitu ya. Iya betul, sama halnya kayak di tempat sebelumnya juga tuh. Jadi kita itu kan disuruh pindah ya ke gedung yang ibarat kata tuh lantainya lebih tinggi, bener-bener gedung lah gitu di Jaksel gitu kan. Nah orang-orang korporat ini yang pusat ini suruh pindah ke gedung tersebut. Nah tadi itu yang beraktivitas cuman lantai 1 sama lantai 2 doang. Otomatis lantai 3, 4, 5 ini kan kosong nih, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus setelah dibersihkan kita suruh pindah. Nah itu kan gedungnya pakai lift ya, padahal kita tuh mencetnya tuh pencet nomor 4. Aku yakin banget sih pasti banyak orang yang pernah melakukan kejadian seperti itu gitu kan. Nah terus pas dari saat kita pencet lantai 4, nggak taunya tuh yang terbuka di lantai 3. Nah padahal di lantai 3 itu nggak ada yang mencet gitu kan, dan di situ tuh kayak cuman ruang aksesoris doang gitu. Nah udah kita bengong, kita bingung, terus ya udah lanjut lagi ke lantai 4. Nah sampai lantai 4 kita menempati tempat duduk kita masing-masing gitu kan. Ya udah, kalau aku tuh kayak udah langsung semua pada nyerbu aja gitu, pengen kenalan kayak gitu. Oh ini di tempat yang berbeda? Yang berbeda Oke. kalau ini, karena kita harus menempati ruangan itu gitu loh, kayak gitu. Nah terus hari pertama, hari kedua tuh udah mulai tuh makin jadi kan ya si gedung baru ini gitu kan yang aku tempatin. Jadi sebelah kanan itu kan kayak ada ruangan direktur utama ya, dan belum ada orangnya gitu, masih dikosongin. Nah pojok sana juga ada ruangan kayak manajer lah ibarat kata. Entah kenapa tuh hati aku kayak ngerasa di pojok sana tuh kayak ada cewek gitu kan, tapi apa nggak tahu gitu. Nah jadi kadang kalau lagi kerja tuh kayak nggak fokus, tiba-tiba kayak pengen aja gitu ngeliat ke sana, kayak dipanggil apa gitu. Nah kalau yang di sebelah kanan ini tuh hording tuh sering gerak-gerak sendiri kayak gitu. Jadi kayak lagi kerja biasa normal, tiba-tiba ngeliat apaan sih gitu kan, ada apa sih gitu. Nah ternyata tuh kayaknya sih kalau aku lihat sih kayaknya sesosok anak kecil sih. Nah dia tuh emang sering kayak mundar-mandir juga kan, kadang ke tempat aku. Kalau ke tempat aku tuh aku ngerasanya kakiku tuh merinding banget. Aku nggak tahu tuh dia lagi ngapain. Kita nggak tahu ya. Tapi Kak Amal ini bisa merasakan itu, tapi nggak bisa melihat aktivitasnya mereka. Nggak bisa, hanya Oke. tahu aja apa yang aku rasakan gitu. Kayak misalkan dia ngegangguin aku nih, ya udah, oh oke, lu lagi iseng nih Iya, gitu kan, lu cuman lagi aktivitas yang detailnya enggak tahu banget. Tapi emang di lantai 4 itu bener-bener kayak yang, aduh padat banget deh. Kalau udah padat banget tuh kayaknya sumpek gitu. Kayak serasa pasarnya mereka lah ya. Betul, iya. Nah, karena aku kepo kan di lantai 3 itu kan ruang aksesoris ya. Aku kepo, aku main dong ke lantai 3, aku cari ujung ke ujung tuh normal.
Ternyata dia adanya itu di ruang ganti baju sama toilet. Jadi kita ada satu ruangan, ini ganti baju, ini toilet. Nah dia di sini nih tengah-tengah. Terus aku bener-bener kayak pengen merasakan ada apa sih di sini gitu kan. Nah di situ tuh aku merasakannya adalah ternyata tuh kayaknya sosok genderuwo yang gede banget deh, kayak gitu. Dan makanya mungkin dia kayak kepo kali ya, terus diberhentiin lah di situ. Ya nggak tahu sih. Kayak gitu. Nah itu sih salah satunya kalau misalnya di gedung. Itu kan kalau misalkan kayak di gedung-gedung ya, yang atau di tempat yang aku agak peka. Nah aku pernah juga nih jalan-jalan sama temen-temen aku. Itu kita pergi ke gunung. Wah di gunung kan pasti jauh lebih horor juga kan. Nah pertama kali aku naik gunung itu berangkat, pokoknya pas naik gunungnya itu siang, tapi masih mending lah ya siang gitu kan. Nah nyampe di puncak itu setelah maghrib. Pas maghrib itu aku bilang stop dulu gitu kan, udah kita stay dulu gitu kan. Teman aku bandel kayak biasa lah ya gitu kan, udahlah 5 menit aja gitu kan, kita naik lagi gitu kan. Ya udah gitu kan, tapi 5 menit ya gitu kan. Dia naik lagi nih ke atas sampai puncak itu ternyata ada radar radio. Nah si radar radio ini ternyata nggak aktif, tapi aku datang sumpah itu tuh kayak bising banget, kayak gimana sih, tes 1 2 3 ya halo kami dari ini, pokoknya orang-orang radio gimana sih. Terus aku bilang dong sama temen aku, gila di sini rame banget sih gitu kan, apaan sih lu Mal gitu kan. Iya itu radar radio kayaknya ada orang deh, kita lihat yuk gitu kan. Mal please deh lu jangan halu kayak gitu kan, orang nggak ada apa-apa Mal. Sumpah banyak orang di situ gitu kan, gue pengen lihat, temenin gue sampai di situ tuh kayak sampai kepo banget gitu kan, saking berisiknya. Terus kayak ada orang yang bener-bener berinteraksi lah gitu kan di radio itu. Yaudah jangan gitu kan, bahaya ini udah malam banget, karena itu jelang setelah maghrib mau isya lah ya. Sedangkan gue harus ngelewatin lagi 2 gunung kan, udah tuh 2 bukit apa 2 gunung gue nggak ngerti lah ya si gunung itu. Udahlah nggak usah gitu kan, kita jalan lagi aja gitu kan. Oke, jalan lagi nih. Pas jalan lagi tuh di pertengahan kan ada daun apa sih, pinus gitu ya. Gue udah mulai ketakutan tuh. Gue langsung kayak merapat lah ke teman-teman gue. Kenapa sih lu Mal? Kayaknya dia ngeliatin gue deh gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Ya udahlah, namanya di gunung. Kalau teman-teman gue selalu kayak gitu kan. Ya oke deh gitu kan. Kita jalan lagi nih. Pas udah jalan, akhirnya udah nyampe puncak, udah ketemu kayak tempat untuk naruh tenda. Udahlah kita tenda lah di situ bikin. Udah bikin, terus kita tidur. Itu tidur sekitar jam 11 malam. Ketemu jam 1, jam 2. Aku pikir kan kayak banyak orang-orang yang mau bikin tenda juga kan di tempat aku itu. Pas aku ngintip, itu nggak ada orang. Jadi orang yang nenda itu yang cuman ada 5 orang di situ doang gitu kan. Tapi kayak rame. Tuh nggak sih aku ngedengernya apa? Satu tuh kayak kereta delman. Itu tuh kayak sering banget ngelilingin aku gitu. Itu jam 2 malam. Kan dingin banget ya. Terus ada kayak semacam pasar. Tiba-tiba ada pasar coba. Terus kayak ada gong gendang-gendang gitu kan. Nah, satu tenda itu kan aku 3 orang ya. 2 cewek, 1 cowok gitu kan. Terus aku bilang, Mbak, di luar ada apa sih? Berisik banget, kata dia. Udah Mal, tidur, kata dia gitu kan. Terus, Mbak, kok ada kereta sih? Gitu kan. Mbak, kok ada kuda sih Mbak? Ini di mana sih kita Mbak? Gitu kan. Mal, tidur, lu capek. Enggak Mbak, sumpah aku gak capek. Aku sampai kayak gitu tau Mbak. Meyakinkan teman aku gitu kan. Terus kayak ke cowok itu kan, teman aku juga. Mas, kok ada pasar sih Mas? Gue bilang gitu kan. Mas keluar yuk, kita cari tahu. Ya Allah Mal, nggak ada apa-apa. Ini tuh cuman apa sih, kayak angin doang. Udah tuh mereka tidur nyenyak dong. Terus aku yang nggak bisa tidur. Aku bener-bener gelisah banget di situ. Terus akhirnya aku mepet lah mereka semua gitu kan. Terus pas mepet sama mereka itu tuh makin kenceng kayak kuda. Gimana sih bunyi kuda tuh kayak keluyuran gitu. Terus kayak bunyi gong gamelan, kayak nari-nari, kayak berasa ada orang yang nari lah gitu kan di pegunungan itu. Aktivitas Iya, pedesaan. pedesaan. Iya, ya ampun, aku nggak ngerti
entah si Tuan Putri itu datang, terus kan pasar, terus acara gitu kan. Terus aku udah ketakutan aja itu dari jam 2 sampai jam 3 sampai jam 4 gitu kan. Sampai akhirnya 4:30 akhirnya hilang tuh suara-suara itu gitu kan. Karena 4:30 itu kan ibaratnya kayak udah mau perpindahan dimensi kan. Betul. Akhirnya aku bisa tidur kan. Terus aku bilang, aduh akhirnya aku bisa tidur, aku bilang gitu kan. Nah, terus jam 6 pagi itu kita bangun semuanya. Aku buka di situ nggak ada apa-apa, Kak. Itu tuh kayak cuman kita doang, tenda berlima. Dan kanan kiri tuh bukit, jurang dan lain sebagainya. Sumpah. Terus aku bilang gini, Mas, jadi semalam yang aku tanya itu apa, Mas, gitu kan. Aku sampai begitu. Ya gue nggak tahu, kan hanya lu yang bisa tahu, kata dia gitu kan. Oh iya. Iya sih, Mas. Masih serem banget gitu kan. Pokoknya gila, kok bisa sih ada hal-hal kayak gitu di atas gitu kan. Ya wajar lah, Mal, ini namanya juga di gunung. Gitu sih kalau tanggapan teman-teman gue yang biasa naik gunung. Cuman kan kalau gue saking sensitifnya itu kayak mungkin dia menceritakan kali ya, dulu tuh di sini begini, mungkin kali ya, gue juga nggak tahu kan. Tapi hanya gue yang tahu kayak gitu sih. Tapi lama banget ya, teror dari jam 2 sampai 4:30. Iya. Atau mungkin kalau menurut gue ini kayak mereka tuh emang itu jamnya mereka. Iya bisa untuk jadi sih. beraktivitas. Betul. Itu kan biasanya makanya di jam 4:30 jadi itu udah nggak ada gangguan karena itu udah waktunya buat kita nih sebagai manusia untuk beraktivitas. Kayak gitu sih biasanya. Nah itulah kayak gitu. Makanya kalau misalkan ya sering banget kan, aku sering banget pokoknya kan naik gunung, ada aja gitu hal-hal yang aneh kayak gitu kan. Nah entah kenapa pernah diajakin sama teman aku tuh ke Gunung Gede Pangrango. Itu kan bener-bener lebih parah banget. Bahkan teman aku aja tuh, lu mending gak usah deh, Mal. Banyak teman-teman aku udah tahu tentang aku gitu kan. Aku selalu tanya, guys, gue mau diajakin nih ke Gunung Pangrango, menurut lu gimana gitu kan. Jangan, Mal, pagi lu kayak gitu kan dia. Serius nih, emang si hati gue juga nolak gitu kan. Oke, enggak, gue nggak ikut. Kayak gitu. Jadi kayak ada satu tempat yang emang gue juga nggak bisa datang ke situ. Cuman Gunung Gede doang emang nggak gue datengin. Karena selama gue naik gunung itu sering banget, pokoknya kayak ke Papandayan. Ya Papandayan gue nggak ngerasain apa-apa gitu kan, tapi dimensi gue bentrok tuh sering terjadi. Tapi yang paling ekstrim tuh ya itu di situ gitu kan, di gunung itu. Sumpah itu sih bikin gue pulang aja tuh masih tetap diganggu. Oh iya. Padahal siang bolong loh. Jadi gue sama temen gue nih cowok turunnya berdua, turun ketek gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ada anak kecil ketawa. Terus gue bilang dong sama temen gue, gila ya, di gunung anak kecil berani banget gitu kan naik gitu kan. Apaan sih lu, Mal? Orang di sini tinggal berdua kita, kanan kiri lu jurang, lu lihat dong, kata dia gitu kan. Terus ya udah, jadi tuh yang ketawa siapa cuy gitu kan. Jadi turun aja yuk gitu kan, jadi turun nih kita nih. Terus setelah sudah selesai turun, kita istirahat karena nunggu teman-teman yang masih di atas kan. Nah, terus akhirnya kita turun tiduran. Temen gue nggak tidur gitu kan, gue cuma menikmati pemandangan aja. Temen gue tidur, terus dia bilang gini, tadi banyak orang yang lewat ya, Mal? Enggak ada, gue doang sendiri gitu kan, kita doang berdua gitu kan nungguin anak-anak. Lah gue pikir kita udah ditinggal, Mal, kata dia. Jadi dia juga udah mulai halu kan kayak gitu. Karena emang temen gue juga sebenarnya yang sebelah ini sensitif gitu, tapi kan nggak sepekat gue kayak gitu. Makanya gue turunnya sama dia lah, kayak gitu, yang udah paham juga. Ini ya, di Papandayan tadi ya? Ini yang gunung yang ekstrim tadi itu. Dari yang malam itu gue dihajar habis-habisan, pulang juga dihajar juga. Siang gitu, tetap Mas. diganggu. Padahal siang ya. Jadi ya udah turun ke bawah, ya udah kita hanya bisa bersyukur aja. Selamat sampai tujuan. Iya kayak gitu. Ya, makanya aduh, tapi dibilang serem, takut iya. Tapi kayak hobi gitu loh, untuk besok yaudah kesini lagi naik gitu kan. Nagih ya? Aman nagih. Karena emang udah bukan passion. Emang suka naik gunung aja. Betul. Gitu. Yang tadi juga nggak pernah naik, pas naik gunung tuh, oh yaudahlah seru juga gitu. Iya. Gitu sih. Nah, tanya cerita horornya tuh apa? Ya hampir setiap hari kayaknya ada aja gitu sebenarnya. Horor bagi Amal hal yang lumrah lah ya. Iya betul. Cuman untungnya ya aku nggak mau aja ngelihat kayak gitu. Karena kalau misalnya ngelihat pun
aku ngerasanya kayak orang gila sih Kak. Kalau kata aku, kan tiba-tiba gue bisa ngobrol sama yang ada di situ, Iya. terus orang lain bilang, lu lagi sama siapa sih? Ini sangat gila gak sih gitu kan? Makanya kadang sebenarnya kayak sekarang cerita pun aku kayak takut banget sih sebenarnya kalau misalkan itu mah halusinasi lu doang gitu kan. Iya. Ya, tapi gimana dong namanya? Gue juga nggak kepengen tapi diberikan amanah seperti itu gitu kan, satu. Terus poin keduanya, di saat selesai gue merehab orang yang kesurupan nih atau sakit, gue selalu bilang, emang kamu dari mana sih kalau orang kesurupan ya? Kamu tuh tadi rese sih apa sih, kayak entah nyenggol apa atau nginjek apa, kamu nggak pamit-pamit gitu kan. Nah kadang aku ngerasa takutnya dia nggak percaya apa yang aku bilang, karena selama gue menyembuhkan gitu kan atau memberikan pertolongan kepada orang yang kesurupan itu, gue selalu kayak menerawang, lu kenapa nih gitu kan. Ya kalau emang kesalahannya di kita ya kita kan minta maaf sama orang yang tidak terlihat itu. Kayak gitu. Nah setelah mereka selesai rehab atau sembuh itu kan aku harus menjelaskan supaya jangan sampai nextnya itu kamu jangan sembarangan. Betul. Kayak maaf nih, kayak kencing kan ya. Iya. Kadang kan ada orang cowok kencing sembarangan di pojok pohon, celokan apa iya. Nah itu kadang ada aja yang kesambet, entah dia tiba-tiba gimana tuh. Gitu sih. Tapi Mbak Mal, tadi bicara tentang wasiah nih. Sebenarnya aku nih ada pertanyaan. Wasiah ini dari Mbaknya Kak Amal itu sebenarnya ilmu yang benar-benar dari turun menurun atau seperti orang yang nggak ada keturunan itu bisa mempelajarinya nggak sih? Aku nggak tahu ya, tapi kakekku ini karena dia ini udah sepuh di kampung tersebut. Terus poin kedua, dia adalah amil. Kalau amil itu kayak jabatan dimana kalau misalnya orang meninggal yang ngurusin dia, kayak sampai mandiin, nguburin dan sebagainya. Jadi makanya kalau di rumah aku tuh kalau pas lagi ada beliau nih ya, itu kayak kapan ada aja itu. Sepuh ya, sepuh. Iya sepuh. Terus kalau misalnya aku ke toilet, kadang kan dia punya ruangan sendiri kan. Ya Allah itu wanginya. Orang-orang meninggal yang habis dimandiin tuh ada aja gitu kan. Wangi Kembang. Iya serius. Kadang suka ada aja gitu. Jadi karena dia turun ke menurun itu, makanya dia pengennya aku gitu kan. Kayak gitu. Karena aku yang sering banget berinteraksi sama beliau. Bahkan pada saat memberikan wasiat itu pun dia bilang, kamu mau nggak cincin ini? Aku nggak ngerti tuh, pokoknya dia setiap malam Jumat selalu mencuci cincin-cincinnya dia dan meritualkan gitu. Batu akik gitu kayak. Iya, betul. Tapi aku nggak mau, ya aku takut. Kayak gitu sih. Nah Mbak, aku penasaran mungkin cara dia mentransfer ilmunya ya, cara dia memberikan ilmunya ke Mbak Amal tuh udah lewat apa, dengan cara apa atau media apa? Gak ngerti sih, kemarin itu, waktu itu ya cuman kayak semacam mau atau enggak doang, jawabannya itu. Cuman selebihnya ya hanya beliau yang tahu. Terus sampai kan dia memberikan nih, kamu baca ini ya, kamu baca ini. Karena panjang banget kan, aku nggak mau gitu kan. Ada nggak yang lebih pendek? Aku bilang gitu kan. Ya udah, baca ayat ini aja, ayat ini yang pendek-pendek gitu kan. Ya udah, karena itu aku bisa gitu kalau ayat-ayat itu. Oke. Itu tetap tulisan Arab atau kayak gimana? Tulisan Arab. Bacaan doa biasa Doa aja. biasa. Ayat Quran tuh. Ayat Quran juga, tapi yang pendek-pendek kayak gitu. Jadi kata dia kalau misalkan nanti yang sakit doanya ini, kalau misalkan yang kesurupan doanya ini, kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak semacam kalau nggak kuat ya udah nggak apa-apa, lepas aja kayak gitu. Nah terus juga aku penasaran, Mbak Amal ini kan nggak bisa ngelihat ya, maksudnya bukan nggak bisa ngelihat, buta aja. Buta dong. Bisa aja emang kare. Kak Amal ini kan nggak bisa melihat sesuatu yang sifatnya mungkin kasat mata ya. Iya. Nah, itu Mbak bisa mendeskripsikan itu ada sosok A, sosok B, sosok C, itu lewat apa? Apa Kak Amal tadi bilang merasakan, tapi bisa mendeskripsikan itu menjadi satu sosok itu gimana? Maksudnya apakah visualisasinya dapat tiba-tiba di kepala atau kayak gitu? Iya, awalnya kan aku juga nggak paham ya. Tapi kan namanya keseringan, akhirnya aku tuh kayak semacam mencoba gitu kan. Gue harus gimana nih biar tahu siapa sih nih yang lagi rese sama gue kayak gitu kan. Nah dari visualisasi itu sih tiba-tiba tuh kayak ada aja kerekam gitu di pikiran aku sama perasaan aku, sehingga
awalnya pun aku bilang emang iya nih bocah nih yang gangguin aku gitu kan, emang iya nih Poci yang gangguin aku, sempet kayak gitu sih. Nah tapi nggak sengaja tuh kayak ada temen yang bahkan bisa melihat gitu kan. Aku cerita, menurut lu bener nggak sih gue kayaknya lagi digangguin sama ini deh, tapi kayaknya kayak pocong nggak sih gitu kan, Poci gitu kan, atau anak kecil gitu kan. Iya, lu lagi di mana sih gitu kan. Ya bener yang gangguin lu itu gitu kan, dia cuma pengen kenalan doang kok, kayak gitu. Oh ternyata bener gitu kan. Jadi mulailah di situ aku kayak berusaha untuk mempelajarinya, Bisa kayak memvisualisasikan gitu. Memvisualisasikan, iya. Ya. Kayak gitu, dan sekarang sih udah agak pede aja sih, Ci. Nah, terus juga yang bicara tadi kalau ada yang sakit-sakit yang sifatnya masih minim ya, kayak mungkin sakit kepala, mual, lain sebagainya. Dengan physical touch tadi itu otomatis Keserap langsung. keserap. Iya, tanpa dia cerita. Awalnya dia nggak akan ceritakan, dia juga nggak tahu ya. Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak energi itu keserap aja gitu. Nah di situ tuh perasaan aku tuh kayak orang yang lu kasihan banget sih gitu kan. Jadi dia apa yang gue tolong ya gitu kan. Ya itu tuh makanya kan kata kakakku, kamu mau nggak nolongin orang sekitar kamu gitu kan. Ya udah. Nah itu tuh kayak hati aku tuh kayak terbantu aja gitu kan. Kasihan banget sih, lu udah minum obat belum? Ya udah. Terus setelah itu energi itu masuk ke aku gitu kan, aku kelola sendiri gitu kan. Ya udah, butuh waktu 5 menit hilang lagi. Kayak gitu, buat membersihkan diri lagi gitu. Kamal, tadi Kamal sempat cerita kalau si sosok ini saat berinteraksi sama Kamal atau ada gesekan, dia ini mau kenalan lah istilahnya gitu. Apakah mereka juga notice kalau misalnya Kamal bisa nih ngerasain gue? Iya, kayak gitu. Gitu ya? Rata-rata gitu sih. Rata-rata gitu Kak. Jadi kadang pernah nih aku jalan naik motor ya. Ya namanya jalanan ya, bawa motor pasti kita fokus dong bawa motor, iya nggak sih? Nah nggak tahu kenapa tuh kayak ada orang yang memanggil. Otomatis kan kalau misalnya kita tahu ada orang kayak Kak Raya misalnya mal gitu kan, otomatis kita kayak balik badan untuk melihat Aika gitu kan. Tapi kan ini nggak tahu siapa yang manggil kita gitu kan. Jadi lagi bawa motor tiba-tiba kayak kepanggil gitu. Apaan sih? Siapa sih gitu kan? Karena gue nggak ngelihat gitu kan sosoknya itu tuh kayak gitu aja gitu kan. Kayak ibarat kata sebenarnya tuh kayak dia minta pertolongan ke kita gitu kan, karena dia tahu kita bisa gitu kan. Nah cuman karena gue nggak bisa melihat dia, ya udah kayak ada gesekan gitu aja. Tapi mention nama, mau atau nggak mau? Enggak, kayak hati tuh, gitu. Iya kayak hati tuh kayak kayak terpanggil aja gitu kan. Kesannya gitu kan. Kayak notice, ini ada sosok gitu Iya doang gitu ya? betul, buat lihatnya ada gue gitu. Terus sering banget. Apakah mereka butuh eksistensi itu juga ya, sama kayak manusia juga? Mungkin tadi yang disampaikan ke Amal, mungkin entah minta pertolongan atau kayak Iya, gimana. kita nggak pernah tahu, iya kayak gitu. Mungkin buat kita yang nggak punya hal-hal seperti itu ya, mungkin juga pasti ini gimana sih kayak gitu ya, ini gimana sih rasanya gitu ya. Tapi mungkin buat Kak Amal itu gimana Mak? Maksudnya Kak Amal apakah senang dengan ibarat gift atau pemberian dari ya pasti dari yang di atas ya, melalui keluarganya tadi Kak Amal. Apakah Kak Amal senang dengan apa yang Kak Amal saat ini rasakan atau malah menjadi beban? Sebenarnya kalau aku pribadi itu dibilang senang iya, karena aku bisa menolong orang gitu kan. Karena sesuai dengan statement sebelumnya, jangan lupa bantu ya di sekeliling gitu. Ya udah gitu kan, aku senang gitu kan kayak gitu. Jadi sejauh ini sih bisa dibilang karena terbiasa, jadi kayak yang ya udahlah biasa aja. Cuman terkadang orang lain yang menerimanya itu, ya itu aku nggak tahu dia bisa nerima atau enggaknya. Jadi masih takutnya di situ. Nolongnya Kamal suka, cuman ada kekhawatiran kalau aduh gue dianggap gila nih ngomong kalau ngejelasin sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Iya betul, dan bahkan kalaupun ada teman aku yang sama kayak aku bisa juga, terus tiba-tiba aku ngobrol, nah itu baru nyambung. Jadi kayak yang benar-benar, lu tau gak sih, gue kemarin gini-gini. Iya, makanya lu tuh gini-gini. Lu tolongin gue dong. Jadi sama-sama saling nolong kayak gitu. Dan sekarang aku udah memiliki teman itu. Adalah. Nah, menarik
Kak Amal, kita bicarain tadi di gunung tadi ya. Itu Kak Amal yang waktu di gunung itu yang ada kejadian Kereta lah, kereta kuda apa segala lah. macem. pasar Itu lah. temen Kak Amal memang bisa juga bisa merasakan atau memang normal pada umumnya? Normal pada umumnya. Normal Tapi pada dia ada yang peka, cuman nggak sepeka aku gitu loh. Oh. Terus ditambah lagi syukurnya teman aku tuh paham aku. Jadi kayak yang ibarat kata ya udah lama gitu kan, udah capek juga, udah lu baca doa apa kayak gitu. Iya, iya. Dan dia menotis itu gitu kan, sampai aku ngerasa kayak tapi aku takut banget loh gitu kan. Iya. Ih, sumpah kita kayak mau diserang gitu kan. Iya, iya. Enggak mau, udah lu baca doa deh kayak gitu. Ya udah terus ngumpet lah di badan mereka orang. Saking takutnya. Atau mungkin bisa juga temannya tahu bahwa Kak Amal ini mungkin bisa ya, Bisa, bisa peka, cuman dia sambil terus, aduh ini gimana, aduh Dia gimana. juga merasa ketakutan ya. Gimana? Berusaha tenang. Iya, berusaha tenang. Aduh gue tidur aja deh, gue tidur aja deh. Ya untuk menetralkan ya. Beneran, aduh apa sih Mal, katanya gue mau tidur. Malah gue juga kalau lu ngomong gitu gue juga gak takut gitu. Iya bisa jadi sih kayak gitu. Tapi memang seru sih kalau memang kita jalan, apalagi dengan teman-teman yang bisa merasakan dan peka seperti Kak Amal ya, gitu sih Kak. Iya kayak gitulah, makanya kadang kalau aku nolak nih ya, itu suka bentrok terus akunya mual kayak gitu. Impactnya kalau menolak itu pasti mual. Mual langsung mual. Iya, karena kita nggak nerima gitu ya. Iya nggak nerima kayak gitu. Makanya kalau misalkan kan pernah dibilang kalau misalnya nggak kuat udah lepas aja Iya, Meng, iya. kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, satu lagi Kamal. Tadi bicara soal gedung bangunan yang katanya ada gerbang yang kebuka. Nah, itu maksudnya gerbang kebuka apakah kan itu kan dijebol ya? Betul. Jadi ada bangunan terus temboknya itu dijebol untuk menjadikan menjadi satu bangunan, ada dua bangunan jadi satu bangunan. Nah, apakah mereka juga terbatasi oleh dinding-dinding itu? Enggak loh, Enggak. dia tuh kayak ada dimensi tersendiri aja. Ibarat kata, aduh aku nggak ngerti, aku juga nggak bisa memvisualisasikan ya. Mungkin logikanya kayak misalkan lu tahu lingkaran hitam atau apa gitu kan. Nah ada di salah satu sudut, namanya itu gedung, tiba-tiba didatengin orang banyak, terus aktivitas baru dia nggak tahu, dia ngerasa resah dan sebagainya. Ya udah, dia bikin lah tuh sebuah dimensi baru untuk mengetahui ada apa sih, kenapa sih kayak gitu. Oh, I see. Mereka tuh kepo tahu. Iya, kita juga kepo lah sama mereka sih Iya. sebenarnya. Iya, Sama iya. kepo. Sosok Iya. kepo banget tahu gitu. Gitu sih. Berarti, Kayak gitu. Makanya jangankan kayak gedung-gedung baru atau tempat-tempat baru, bahkan di rumah aku pribadi sendiri aja hampir setiap hari ada aja Iya. gitu kan. Sampai pernah kejadian pun ya bisa dibilang emang di kamar aku ada gitu kan, anak kecil gitu kan. Kalau aku capek lelah terus nggak apa sih namanya, kayak nggak cuci tangan atau cuci kaki atau bahkan nggak mandi pun ya dia bener-bener kayak warning buat aku gitu kan, duduk gitu kan, badan tuh kayak digujuk-gujuk gitu kan, terus kayak iya sorry aku lupa gitu kan. Jadi hanya berinteraksi gitu aja. apakah mereka juga bisa kita jadiin teman gitu, Bang? Ya kalau mau kan bisa-bisa aja. Tapi kan Serem kayak sih. orang gila nggak sih? Iya, bener. Aku sih no. Iya. Aku sih no ya. Kayak gitu makanya. Oke, Kak Amal, luar biasa sekali ya Luar biasa ceritanya. banget ceritanya. Banyak banget kejadian-kejadian yang di luar Nurul. Di luar Nurul ya. Udah nalar dong. Nah, oke, jadi itu pengalaman horornya Kak Amal. Jadi banyak banget tentunya hikmah yang bisa kita ambil dari pengalamannya Kak Amal. Buat teman-teman yang pengen sharing hikmah apa saja yang bisa diambil dari pengalamannya Kak Amal, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kalian yang ingin menceritakan dan atau mungkin menjadi teman kita buat menceritakan pengalaman kalian bisa kirim email atau kirim DM Instagram kita di bawah ini. Oke, sekian dari kita. Tunggu episode kita selanjutnya hanya di Rehat Malam.